Ya, maksudnya seperti itu. Bahwa mereka tawaf di Ka'bah telanjang bulat gitu ya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat yang mulia ini. Jadi ini adalah sabab nuzulnya ya, riwayat dari Mujahid disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Fa anzalallah wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarona biha. Jadi sabab nuzul ayat ini ya berarti ini masih terus terjadi ketika Nabi Muhammad diutus gitu ya, masih disaksikan, yaitu orang-orang musyrik tawafnya itu dalam keadaan telanjang bulat seperti itu. Nah, Allah tegaskan bahwa itu perbuatan keji ya, perbuatan keji, tidak bermoral gitu ya. Dan Allah berlepas diri karena Allah katakan ya bahwa Allah tidak pernah memerintahkan kepada perbuatan keji, kepada perbuatan yang tidak bermoral seperti itu. Qul amara rabbi bil qisti, katakan wahai Nabi, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk bersikap adil. Qist, bersikap adil, bersikap bijak. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan untuk meluruskan, itu istiqomah, menghadapkan wajah kalian ke setiap masjid, wada'uhu, dan beribadahlah kepadanya mukhlisina lahudin, seraya mengikhlaskan amalan, ibadah dan agama kalian untuknya. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kami atau Allah atau apa namanya, ya Allah ya, bada'a memulai, siapa yang memulai? Allah. Bagaimana Allah memulai kalian, seperti itulah kalian akan kembali. Nah, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengandung hikmah dan maksud al-qistu ya, yaitu al-adlu wal istiqomah. Perintah-perintah Allah itu selalu adil, selalu proporsional, selalu berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan. Gitu ya. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bengkok gitu ya. Semua perintah Allah itu mengandung hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Hanya saja mungkin manusia akalnya terlalu pendek, logikanya terlalu kerdil untuk mencapai maksud dari perintah-perintah Allah yang penuh hikmah tersebut, gitu ya. Jadi nggak tahu, nggak ngerti maksudnya apa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu. Ada yang di siang, ada yang di malam, bahkan ada yang di waktu pagi sekali gitu, dan seterusnya. Nah, semua perintah Allah adil. Ya. Adil itu apa? Tepat. Nah, adil itu kan artinya wada'u syai'in fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Pas perintah Allah itu.
gitu ya, bil qist. Dan kemudian ditegaskan juga bahwa Allah memerintahkan kita untuk istiqomah di dalam beribadah kepadanya, ya, seraya mengikuti Nabi dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang telah diajarkannya, disampaikannya, berita-berita dan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang datang kepada kita berupa syariat agama yang mulia ini. Kita diperintahkan untuk istiqomah ibadah dengan mengamalkan syariat yang telah dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas, dengan penuh ketulusan, ya. Tidak ada maksud dan niat yang lainnya kecuali untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ayat ini juga kemudian menyimpulkan kepada kita tentang rukun daripada ibadah, rukun daripada ikhlas, rukun daripada ibadah, gitu ya, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi harus ikhlas dan sesuai dengan syariat, yaitu syariat yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai kalian, seperti itulah kalian akan kembali. Ini ada beberapa tafsirannya kaum muslimin dan muslimat. Di antara tafsirannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, kama bada'akum ta'udun ay yuhyikum ba'da mautikum, yaitu menghidupkan kalian setelah Allah mematikan kalian. Itu kata Mujahid. Adapun kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kama bada'akum fid dunya kadzalika ta'uduna yaumal qiyamah ahya'an, sebagaimana kalian itu memulai dunia ini dengan kehidupan, seperti itu juga kalian akan kembali nanti di hari kiamat hidup lagi, gitu ya. Jadi sebagaimana kita dulu mati dihidupkan, nanti sudah mati dihidupkan lagi di hari kiamat, gitu ya. Kemudian juga ada maknanya sebagaimana kita dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan telanjang, seperti itu pula nanti kita kembali dalam keadaan telanjang, yaitu seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan guralan, kama bada'ana awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wahai manusia, sungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan hufa, yaitu nyeker, tidak pakai alas kaki, ura, yaitu telanjang, gurolan, yaitu belum dihitan. Kama bada'na awwala khalqin, ya, Allah katakan sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, nu'idu, seperti itulah kami akan mengembalikannya lagi. Ini hadis qudsi yang ada di dalam Sahih
Bukhari gitu ya. Nah, itu beberapa makna daripada firman Allah kama bada'nakum nu'idu. Bagaimana kama bada'nakum ta'udun. Sebagaimana Allah memulai kalian seperti itulah kalian akan kembali. Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah. Nah, ayat selanjutnya semakin menjelaskan daripada tafsir dari firman tersebut. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai kalian seperti itulah kalian kembali. Yakni maksudnya fariqon hada, segolongan Allah berikan petunjuk, mereka mendapatkan petunjuk. Wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah, dan segolongan yang lain mereka berhak di atas kesesatan, yaitu mereka berhak tersesat. Gitu ya. Yakni tafsir atau makna daripada kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai kalian seperti itulah kalian akan kembali, gitu ya. Makna yang lainnya adalah sebagaimana Allah menciptakan kalian, seperti itulah kalian akan kembali. Prosesnya bisa jadi berbeda-beda. Ini maksudnya setiap kita ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat takdirnya. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari alaqah, kemudian diutus malaikat, dan kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal, gitu ya. Bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa sakiyun am sa'idun. 4 hal, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia orang celaka atau dia orang bahagia, yaitu ahli surga atau ahli neraka. Jadi itu sebelum kita hidup sudah ditetapkan di dalam takdir Allah. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah memulai penciptakan kalian, seperti itulah akan kalian kembalinya. Itu bisa jadi orang itu awalnya baik, seperti iblis, awalnya di surga, tapi Allah takdirkan dia baliknya ke neraka, gitu ya. Dari awal penciptaannya Allah sudah takdirkan tempat iblis itu di surga, walaupun di neraka, walaupun awalnya di surga, ya. Nah, sebagaimana juga banyak manusia mungkin saja, gitu ya, dalam perjalanan ahli surga tapi akhirnya menjadi ahli neraka, ya. Yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innal abda la ya'mala bi amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainal jannah illa ba'an aw dhira'an fasabaqa alaihil kitab. Sungguhnya seseorang mengerjakan amalan penghuni surga, yaitu amalan penghuni surga, amalan keimanan, amalan soleh, sholat, puasa, sedekah, zakat, dan macam-macam amalan soleh, sampai-sampai antara dia dan surga itu sudah dekat sekali, gitu ya. Sampai-sampai jarak dia dan surga itu tinggal sejengkal atau 1 dhira. Itu sudah dekat sekali. Itu saking amalannya mantep banget, gitu ya, amalan solehnya. Tapi catatan takdir Allah Subhanahu wa taala lain, gitu ya. Catatan takdir Allah Subhanahu wa taala di sana dia itu adalah penghuni
neraka gitu ya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Kemudian dia melakukan dengan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Karena memang sudah takdirnya dia adalah penghuni neraka gitu. Nah, fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah. Jadi memang ya sudah Allah takdirkan dalam kehidupan ini ada yang tersesat, ada yang di atas jalan hidayah. Dan semua itu atas keadilan dan kebijaksanaan Allah. Allah Maha tahu. Ya, makanya untuk memahami takdir Allah itu yang paling pertama kita harus benar-benar pahami sifat Allah al-ilmu. Ya, Allah Maha tahu. Ya. Ini orang kalau Allah ciptakan, jika Allah beri nikmat kepada dia bakal ngapain, Allah tahu. Allah catat dalam takdirnya gitu ya. Dan seperti itulah kemudian kehidupan dia Allah kehendaki, Allah ciptakan terjadi. Innahum muttakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Mereka ini orang-orang yang tersesat ini menjadikan setan sebagai wali-walinya, sebagai penolong-penolong dan pelindungnya yang mereka minta, yang mereka sembah, yang mereka harapkan. Ya, jadikan setan sebagai penolong-penolongnya selain Allah, wa yasabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka di atas petunjuk. Mereka pikir mereka benar aja. Gitu ya. Nah, ini memang hati-hati. Kebenaran itu harus benar-benar bisa diklarifikasikan. Ya. Karena banyak versinya kebenaran jika menurut akal manusia, logika manusia, atau urf manusia. Kebenaran yang diterima adalah kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulnya, dari kitab sucinya. Ya. Sejadi kita mengira di atas petunjuk, tapi ternyata kita di atas kesesatan. Bisa seperti itu. Ya. Tidaklah orang-orang yang tersesat nyaman di dalam kesesatan mereka, kecuali mereka mengira ya kesesatan mereka itu adalah kebenaran. Ditambah kemudian setan menghiasi ya amal perbuatan mereka, ya dianggapnya baik, dianggapnya bagus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, demikian pelajaran kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kelapangan hati dan kejernihan akal dan pikiran, sehingga bisa memahami ilmu dan menyimpannya, menghafalnya. Dan juga kita minta kepada Allah taufiknya agar kita mampu untuk mengamalkan ilmu, sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Kita tutup majelis kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.